Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi data pada Excel. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y. Faktor penyebab yang disimbolkan dengan X disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat yang disimbolkan dengan Y itu disebut juga dengan respons. Regresi linier sederhana atau disingkat juga dengan SLR merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun produksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Adapun contoh dari penggunaan analisa regresi linier sederhana dalam suatu produksi, yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produksi yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output di produksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Kita masuk dalam model persamaan regresi linier sederhana. Persamaannya adalah Y atau Fx sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah variabel respons atau variabel akibat, kemudian X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi atau kemiringan. Nah, untuk mencari nilai A dan B itu menggunakan rumus. Untuk A, rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N atau banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kemudian kita masuk dalam koefisien korelasi. Fungsi dari koefisien korelasi ini adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi untuk menghitung seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varians dari variabel terikatnya. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi ini, yaitu dengan mengkuadratkan nilai R atau nilai korelasinya, atau bisa juga kita menggunakan rumus ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada suatu kasus yang kita proses pada Microsoft Excel. Oke, kita masuk pada Microsoft Excel. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang korelasi persen, di mana untuk mendapatkan nilai pretest X serta posttest Y itu diambil dari data penelitian. Nah, pada video kali ini saya masih menggunakan data-data yang sudah saya gunakan pada video sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Kita lihat di sini untuk mencari Y atau fungsi fx-nya itu menggunakan rumus A ditambah B dikali X. Nah, untuk mencari nilai A itu menggunakan rumus ini, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, dari rumus ini dapat kita lihat kita harus mencari sigma Y atau penjumlahan dari Y, kemudian sigma X kuadrat, kemudian sigma XY, kemudian sigma X. Oleh karena itu, di sini kita perlu menambahkan kolom untuk menghitung nilai X dikali Y serta nilai X yang dikuadratkan. Sebelum itu kita jumlahkan terlebih dahulu nilai dari pretest X serta posttest Y. Kita jumlahkan di sini dengan rumus penjumlahan pada Microsoft Excel yaitu sum buka kurung atau tab. Kemudian kita sorot datanya sampai data yang terakhir. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk mempermudah untuk penjumlahan posttest Y-nya itu bisa kita kopikan saja sampai ke ujung. Nah, sudah. Selanjutnya
kita cari perkalian antara X dikali Y dengan rumus pretest X pada data pertama dikali dengan postes Y pada data pertama. Enter. Nah, sudah dapat untuk data yang pertama. Untuk data selanjutnya kita bisa langsung tarik atau kopikan saja hingga ke bawah. Oke, sudah. Jumlahnya sudah berubah juga. Kemudian untuk X kuadrat itu rumusnya adalah pretest X yang dikuadratkan. Pilih selnya, kemudian pangkat 2. Enter. Setelah itu untuk data kedua, kita kopikan saja sampai ke bawah. Oke, di sini jumlahnya juga sudah berubah. Selanjutnya kita proses pada pencarian nilai A. Sama dengan buka kurung sigma Y yang sudah kita dapat, jumlah dari Y tadi, yang ini 3144, kita pilih selnya. Kemudian dikali dengan sigma X kuadrat. Dikali sigma X kuadratnya, X kuadrat penjumlahannya ini. Kemudian dikurang dengan sigma X. Sigma X ini. Kemudian dikali dengan sigma XY. Sigma XY-nya adalah ini. Kemudian yang di atas sudah kita tutup. Dibagi dengan buka kurung lagi N adalah banyak data. Di sini banyak datanya adalah 42. Kita tulis 42 dikali sigma X kuadrat yang ini, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X-nya ini, kemudian kita kuadratkan pangkat 2. Tutup kurung, dan enter. Oke, sudah kita dapat nilai A-nya. Selanjutnya untuk yang B. Sama dengan N, banyaknya data. Banyaknya data ada 42. 42 dikali sigma XY. Sigma XY-nya yang ini. Kemudian dikurang dengan sigma X. Sigma X dikali dengan sigma Y. Yang di atas sudah kita tutup, kemudian kita bagi, buka kurung, dibagi dengan N, jumlahnya tadi 42, dikali sigma X kuadrat. Yang ini, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang ini, kemudian kita kuadratkan pangkat 2, tutup kurung, dan enter. Oke, sudah kita dapat untuk nilai A dan nilai B-nya. Nah, sebagai formalitas, itu kita masukkan nilai A dan B ini ke dalam fungsi. Kita tulis nilai dari A-nya ini 65,568 13,365. Kemudian untuk B 0,127914,225. Oke, sudah. Kemudian kita cari korelasi persennya. R ini sama dengan, rumusnya adalah persen tab array 1 titik koma array 2. Array 1-nya kita sorot dari pretest X. Kemudian titik koma array 2 kita sorot dari postes Y. Tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah korelasi persennya. Untuk mencari R pangkat 2 atau koefisien korelasinya, tinggal kita kuadratkan aja pada nilai R-nya. Kita pilih selnya, kemudian pangkat 2. Oke, sudah dapat untuk koefisien korelasinya.
Nah, dapat kita lihat di sini, untuk nilai R kuadrat itu lebih rendah dibanding dengan nilai R. Akan tetapi inilah nilai dari sebab akibat antara dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian di sini untuk fungsi Y, itu berfungsi untuk memprediksi nilai berikutnya. Misalkan di sini, data selanjutnya pada data 43, misalkan untuk nilai pretestnya itu adalah 60, maka untuk mencari nilai Y atau post-test Y-nya, itu kita tinggal memasukkan angkanya pada fungsi Y. 65,5681 ditambah 0,1279, kemudian kita kali dengan nilai X atau pretest X-nya. Nah, untuk mengetahui penyebaran data pada grafik sketcher, itu dapat kita lakukan dengan cara kita sorot nilai dari pretest X serta post-test Y secara bersamaan. Kita sorot sampai bawah. Kemudian kita pilih pada menu insert. Di sini terdapat charts. Kita pilih yang insert sketcher. Kemudian kita pilih sketcher. Nah, di sini bisa kita besarkan agar lebih terlihat. Kemudian, untuk mengetahui fungsi fx-nya, bisa kita pilih pada chart layout yang quick layout. Kita pilih yang layout 9 yang sudah ada fungsinya. Nah, di sini kita lihat sudah ada fungsi, kita besarkan agar lebih terlihat. Nah, kita lihat di sini fungsi Y-nya itu adalah 0,1279X ditambah 65,568. Nah, dapat kita lihat di sini fungsi fx-nya sudah kita peroleh pada sebelumnya, di mana di sini kita sudah peroleh untuk B-nya adalah 0,1279 sudah pas, kemudian untuk B itu adalah 65,5681. Yang membedakannya adalah pada fungsi fx yang kita buat tadi adalah A ditambah BX, sedangkan pada grafik itu adalah BX ditambah A. Namun itu tidak masalah karena yang membedakan hanya susunannya saja. Kemudian di sini R kuadratnya adalah 0,0152. Sudah kita peroleh juga pada sebelumnya. Maka fungsi Y serta R kuadratnya sudah sesuai dengan yang kita cari tadi. Nah, di sini pada title grafiknya itu bisa kita rubah. Di sini saya akan merubahnya menjadi grafik regresi data, pretest, dan post-test. Kemudian di sini untuk sumbu X-nya tadi adalah pretestnya. Kita bisa beri di sini judulnya adalah nilai pretest. Kemudian untuk sumbu Y yaitu post-test. Nah, sudah. Kemudian jika kita ingin membuat tampilannya lebih menarik, itu kita bisa pilih desain, kemudian bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan memilih style 8, kemudian untuk merubah warna birunya, misalkan kita mau rubah menjadi warna lain, itu bisa kita pilih yang change color. Ini bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Sudah di sini. Kalau kita perhatikan pada grafik, karena kita sudah menambahkan fungsi fx-nya, maka di dalam grafik ini sudah terdapat garis yang menandakan fungsinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.